Baik teman-teman semua, kita lanjut ke fungsi find dan search. Di sini fungsi find dan search sedikit agak mirip teman-teman, tapi ada beberapa perbedaan. Yang pertama di sini fungsi find bersifat case sensitive, yaitu bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Sedangkan fungsi search tidak bersifat case sensitive, yaitu huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Kemudian, yang kedua, fungsi find tidak bisa menggunakan karakter wildcard, dan yang fungsi search bisa menggunakan karakter wildcard. Apa itu karakter wildcard? Karakter wildcard adalah tanda tanya dan tanda bintang, di mana tanda tanya bisa mewakili satu karakter, sedangkan tanda bintang bisa mewakili banyak karakter atau banyak huruf. Oke, kita langsung ke contohnya teman-teman agar lebih mudah dipahami. Sini saya akan menerangkan secara pelan-pelan. Saya mempunyai contoh seperti ini teman-teman. Saya sedang menggunakan Excel dan Excel favorit saya. Karakter yang dicari yaitu kata Excel dengan huruf E besar di depan. Oke, kita cari kita aplikasikan menggunakan fungsi find. Sama dengan find text-nya yaitu Excel titik koma, within text-nya itu di sini. Nah, untuk start name-nya teman-teman bisa menuliskan atau tidak. Ketika teman-teman tidak menuliskan, teman-teman langsung enter, otomatis dia defaultnya itu dimulai dari karakter yang pertama. Namun jika teman-teman ingin mengcustom atau ingin menuliskan, misal teman-teman mau dimulai dari karakter yang kelima, kalian bisa tulis 5. Nah, di sini teman-teman, di sini kita mulai dari 1. Nah, dia menemukan angka 25. Apa maksudnya angka 25 ini, teman-teman? Nah, angka 25 ini adalah letak dari kata Excel. Excel yang huruf depannya itu E-nya besar. Coba kita hitung di sini. Teman-teman bisa bantu hitung. Saya di sini ada 4, kemudian spasi 5, kemudian senang di sini ada 6 jadi 11, kemudian tambah spasi 12, kemudian 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, dan yang ke-25 yaitu karakter Excel. Jadi ketika yang kita cari itu ada sebuah kata, maka dia akan menghasilkan angka pada huruf yang pertama. Jadi nah kita mencari Excel di sini, nah huruf depannya E. Nah, E ini itu adalah karakter ke-25. Sedangkan coba kita cari menggunakan search. Itu sama dengan search. Find text-nya kita tulis lagi Excel dengan E besar ya teman-teman. Excel, kemudian titik koma, within text-nya, kemudian titik koma 1. Oke, sama ya teman-teman hasilnya, karena tidak ada kata Excel di sebelumnya juga. Jadi untuk search dan find di sini dengan kriteria Excel dengan E yang huruf besar sama-sama menghasilkan angka 25. Kemudian kita lanjut yang kedua. Di sini saya ingin mencari karakter Excel, tapi E-nya huruf kecil. Di sini E-nya huruf kecil, teman-teman. Oke, kita coba. Kita lihat perbedaannya, teman-teman. Sama dengan file, kemudian Excel huruf kecil, teman-teman. Kemudian titik koma, within text-nya 36, kemudian kita search.
sama dengan Excel, nah, sini jelas perbedaannya teman-teman. Ketika kita mengaplikasikannya dengan fungsi find, dia akan menghasilkan angka 36. Namun, jika kita mengaplikasikannya menggunakan fungsi search, maka dia menghasilkan angka 25. Kenapa begitu? Sesuai dengan perbedaan yang pertama tadi, teman-teman. Perbedaan yang pertama tadi itu ketika find bersifat case sensitif, bisa membedakan huruf besar dan huruf kecil. Karena yang kita cari huruf kecil semua, dia akan membaca mana yang sesuai, yang sangat identik. Jadi huruf kecil semua. Nah, Excel yang ini yang dia baca. Jadi urutan ke 36. Sedangkan search tidak bersifat case sensitif. Huruf besar dan huruf kecil dianggap sama. Jadi untuk yang kita cari kata Excel, nah untuk search dia menemukan kata Excel. Walaupun di sini E-nya E besar, tapi dia tetap menganggap bahwa antara Excel yang di sini E dengan E besar dengan Excel yang di sini E kecil itu tetap sama, teman-teman. Makanya untuk fungsi search dia akan tetap menghasilkan angka 25. Oke, kita lanjut, teman-teman. Ambil jalan dengan fungsi contoh ini yang ketiga, yaitu kita akan mencari kata saya tapi dengan S-nya kecil. Di sini ada dua saya, teman-teman. Saya yang bagian paling depan, kemudian saya yang bagian paling belakang. Ini yang kita cari seharusnya saya yang bagian paling belakang, karena huruf kecil semua, teman-teman. Kita coba aplikasikan di fungsi find, sama dengan find, kemudian X-nya saya, huruf kecil semua, dan teksnya kemudian 1. Nah, kita coba sama dengan search, kemudian saya, titik koma 1. Oke, teman-teman, di sini angka 1, di sini angka 50. Seperti yang tadi, teman-teman, di sini untuk find menggunakan case sensitif, sedangkan search itu tidak bersifat case sensitif. Jadi yang search baca saya yang kalimat pertama. Walaupun kalimat pertama yaitu S-nya menggunakan huruf kapital. Ya, kita lanjut untuk memperlancar, teman-teman, supaya lebih cepat, sama dengan find G titik koma dari kalimat tersebut, kemudian 1. Sama dengan search G titik koma 1. Sama dengan find kemudian F, teksnya itu di sini, dan kemudian search F, teksnya di sini, kemudian 1. Ya, teman-teman, kembali lagi saya ingatkan kenapa kita menggunakan tanda petik 2. Ya, teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi len dan fungsi trim. Baik, teman-teman, kita lanjut ke fungsi yang selanjutnya, yaitu fungsi len dan trim. Sini fungsi len kegunaannya untuk mengetahui jumlah karakter dari sebuah teks. Kemudian fungsi trim digunakan untuk menghapus spasi berlebihan, yaitu spasi ganda, spasi pada awal teks, dan spasi pada akhir teks. Karakter yang dihitung oleh fungsi len termasuk jumlah huruf, angka, maupun tanda baca semisal spasi, koma, dan titik. Kemudian, data yang kita dapatkan tersebut kadang mengandung banyak spasi sebagai pemisahan terkata. Ada kalanya juga sebuah teks memiliki spasi pada awal atau akhir teks. Nah,
Ini makanya kita perlu memahami fungsi trim. Oke, di sini saya sudah membuat contoh tabel. Contohnya kata-katanya seperti ini. Kita belajar Excel. Namun dari contoh 1 sampai dengan 4 saya buat perbedaan, yaitu sesuai dengan keterangan. Contoh yang pertama sudah sesuai, yaitu tidak ada spasi yang berlebihan di awal maupun di akhir ataupun tengah-tengah. Kemudian yang kedua ada spasi di depan kalimat, yaitu di depan huruf K ini ada spasi. Kemudian yang ketiga ada spasi di akhir. Nah, di sini ada spasi. Kemudian yang terakhir di tengah-tengah ada double spasi setelah kata kita. Sini ada double spasi. Kemudian kita coba langsung kita cari, kita aplikasikan fungsi len. Sama dengan len F2. Oke, ini hasilnya 18. Kita langsung copy paste saja ke bawah. Nah, hasilnya berbeda-beda teman-teman. Kenapa? Karena yang kedua mempunyai satu spasi di depan kata K, di depan kata kita maksudnya. Kemudian yang ketiga di belakang kata Excel di sini juga ada spasi. Kemudian di sini kenapa jumlahnya 20? Karena ada double spasi setelah kata Excel ini. Dan kita menggunakan kata trim atau trim di sini. Kemudian kita gunakan fungsi trim. Fungsi trim di sini untuk menghapus spasi yang berlebihan tadi ya teman-teman. Spasi ganda, spasi awal teks, atau spasi pada akhir teks. Oke, kita coba sama dengan trim. Dia langsung ke teksnya teman-teman. Oke, kita paste saja langsung. Nah, kita coba lagi, kita hitung jumlahnya menggunakan len lagi. Sama dengan len. Kita copy paste. Nah, semuanya hasilnya sama ya teman-teman, 18, karena sudah kita hilangkan spasinya menggunakan fungsi trim. Mungkin ini fungsi dari len dan trim. Selanjutnya kita lanjut ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi substitute dan fungsi replace.